tolong dengerin dulu penjelasan aku ya. Mas, apapun itu penjelasannya, intinya kamu itu udah nyimpen rahasia besar ini dari aku. Kamu pura-pura di depan aku, padahal kamu tahu aku paling gak suka dibohongin. Oke, Arin, aku gak berani untuk bohongin kamu. Aku... Kamu suka gym juga? Ya, suka banget. Paling seminggu tuh bisa 3 kali aku nge-gym. Nanti kapan-kapan gym bareng yuk? Boleh. Kan? Biar aku aja. Thank you. Sayang, itu adik aku Nadia. Hai. Yuk, kita kesana. Yuk. Hai, Nat. Hai. Kenalin, ini calon istri aku. Oh, ini pacar kamu? Pantas aja, Mas. Mau cepet-cepet dinikahin orang cantik kayak gini. Oh ya, kenalin, ini pacar aku. Emil. Kak Vera. Jadi pacar kamu Emil? Iya. Loh, Mas udah kenal? Ya kenal lah, orang kita tinggal satu apartemen kok. Cuman beda kamar aja. Ya kan sih? Iya. Oh, bagus sih kalau kalian bertiga udah kenal. Jadi aku nggak perlu susah-susah kenalin kalian. Tinggal aku aja nih kenalan sama Elvira. Ah, aku Nadia. Elvira. Oh ya, titip mas aku ya. Mas aku tuh orangnya tuh bucin banget. Apalagi ya kalau udah bucin sama satu cewek, udah deh jadi ratu. Apaan sih, Nat? Ya duduk-duduk yuk. Cek. Ya Allah, semuanya terasa sangat tiba-tiba. Orang yang selama ini aku panggil ibu, ternyata bukan ibu kandungku. Dan ibu kandungku adalah Bu Mita, wanita yang baru aku kenal. Semua kenyataan ini gak pernah aku duga sebelumnya. Rin. Sayang. Sayang, kamu kenapa? Kamu juga tega sama aku, Mas. Kamu bohongin aku. Sayang, maksud kamu apa? Mas, udahlah, kamu jangan pura-pura sama aku. Aku udah tahu semuanya. Tahu soal apa? Kamu tahu kan kalau Ibu Mita itu ibu kandung aku kan? Bukan ibu. Ya Tuhan, akhirnya hari ini tahu. Kamu udah tahu kan dari awal soal ini? Ya Tuhan, akhirnya semua udah terungkap. Pantas saja, Pak Dirja tadi datang ke sini. Begitu juga Bapak dan Ibu. Jangan diem, Mas. Jawab jujur dong sama aku. Kamu udah tahu kan? Kamu tahu kan kalau ibu tuh bukan ibu kandung aku, kalau Bu Mita ibu kandung aku. Kamu tahu kan sebenarnya? Aku... Iya. Aku nggak sengaja dengar Bu Mita bilang putriku. Waktu kamu digigit ular di Eden Hill Hotel.
Dan iya, waktu itu dia juga sempat ngomong sama aku. Tapi Ren, aku bukannya nggak mau ngasih tahu kamu. Aku cuma mau cari tahu dulu kebenarannya gimana. Ya, Mas, itu alasan apa sih? Hah? Kamu tuh nyembunyiin kenyataan yang besar loh dari aku. Dan Pak Dirja udah bilang sama kamu, dia udah ceritain semuanya ke kamu, tapi kamu nggak ceritain aku sama sekali. Sekarang aku harus percaya sama siapa? Hah? Aku udah nggak tahu aku harus percaya sama siapa lagi. Orang-orang terdekat aku, termasuk kamu, termasuk bapak, termasuk ibu tuh semua bohongin aku. Rin. Rin, tunggu Rin. Rin, sayang. Tolong dengerin dulu penjelasan aku ya. Mas, apapun itu penjelasannya, intinya kamu itu udah nyimpen rahasia besar ini dari aku. Kamu pura-pura di depan aku, padahal kamu tahu aku paling gak suka dibohongin. Ya, Rin, aku gak berniat untuk bohongin kamu. Sayang. Kalau kamu juga bohong sama aku, Mas, siapa lagi yang harus aku percaya sekarang? Siapa? Kok gue baru tahu Emil pacaran sama Nadia? Sejak kapan? Tapi bagus deh. Berarti Emil nggak akan ganggu hubungan gue sama Elvira lagi. Lagian, sudah seharusnya Emil tuh tahu diri. Karena gue sama Elvira mau nikah 2 minggu lagi. Tapi lucu ya, kayak Elvira sama Emil udah saling kenal. Mas Bara sama Emil juga kenal. Jadi kalian bertiga tuh sama-sama kenal. Dunia sempit banget ya sih? Memangnya kamu sudah berapa lama kenal sama Emil? Sebenarnya baru bentar sih, Mas. Tapi pertemuan kita tuh kayak gemes, lucu banget deh pokoknya. Maksudnya lucu gimana ya? Jadi ceritanya waktu itu aku tuh baru turun dari mobil. Aku mau ke coffee shop, tiba-tiba aku kesandung. Aku mau jatuh, ditangkep sama Mas Emil. Kayak FTV gitu kan, romantis kan jadinya. Tapi kita ada pertemuan yang dramatis banget juga. Dramatis gimana maksud kamu? Jadi waktu itu aku kan janjian sama Emil mau ngomongin tentang pemotretan di studionya Emil. Terus pas aku dateng, studionya kebakaran dong. Makanya aku langsung cepet-cepet telepon damkar karena aku tuh panik banget. Ya untung apinya belum besar-besar banget loh, Mas. Udah gitu ada anak kecil lagi. Anak kecil namanya Langit. Untung dia juga selamat, gak kenapa-napa. Coba kalau apinya lebih besar kan bahaya banget. Oh iya, anyway, Langit itu anak kecil yang udah dianggap anak sama Emil. Emil belum nikah kok, masih single, tenang. Benar juga sih. Kalau dia pikir-pikir, Nadia emang udah berjasa sama gua. Karena dia telepon damkar, gua masih sempat selamatin Langit dan juga studio gua. Apa itu artinya Nadia memang perempuan yang tepat buat gua?
kenapa ngeliatin gitu kan aku jadi salting. Enggak. Setelah aku pikir-pikir ya, memang kamu cukup berjasa sama aku. Kasih banyak ya, Nadia. Iya, makasih sama-sama. Tapi kayaknya sih kalau feeling aku ya, itu kebakaran terjadi karena adanya konsleting. Atau kalau enggak, anak kecil itu dia main api di sana. Enggak. Kalau menurut gue sendiri, anak gue itu bukan anak yang nakal. Dan dia nggak mungkin bermain api. Dugaan sementara sih, memang ada unsur kesengajaan. Ada seseorang yang intentionally bakar studio gua. Memangnya lo sendiri ngerasa kalau lo punya musuh? I don't think so. Sekarang sih gue lagi nyari pelakunya juga sih. Dan Langit juga udah mulai sadar, udah mulai kasih gue petunjuk-petunjuk tentang pelaku kebakaran itu. Ternyata waktu Bu Mita memanggilku jadi makeup artisnya itu bukan kebetulan. Dia memang mencari aku. Sorry, ibu nangis. Jadi saat itu Bu Mita menangis karena itu adalah hari pertama pertemuan aku dengan Bu Mita. Bukan karena Bu Mita nggak terbiasa pakai eyeliner.